Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Noiret Buff. Selamat datang di channel Noiret Buff. Seneng banget aku balik lagi untuk bikin konten, tapi jangan lupa untuk support aku biar semangat karena ini semua gratis. Untuk like, comment, subscribe, or share video ini untuk memberikan manfaat sama semua orang. Dan spesial di video kali ini aku akan bahas tentang inner child. Temukan sisi anak kecil di dalam dirimu sendiri. Teman-teman, perlu kita ketahui ya, semua orang tuh punya inner child. Baik disadari atau tidak, inner child itu akan terbawa ketika kita dewasa. Kita akan menemukan situasi dan kondisi yang menurut kita kurang baik, tapi kenapa ya aku menjalani ini? Apa sebabnya ya aku bisa seperti ini? Karena ada sisi anak kecil kita di masa lalu yang terbawa sampai saat ini, yang membuat kita harus menemukan itu dan mengobati inner child yang kita punya. Di video ini aku akan bahas karena setiap orang punya masa anak-anak yang tidak menyenangkan, punya hal yang sangat pahit yang ada di memorinya sampai terbawa saat dia dewasa. Ini sebagai gambaran aja ya. Ada salah satu orang yang susah diet, dia badannya gemuk, dan ternyata inner child-nya itu dulu waktu dia masih anak-anak, dia ingin makan sesuatu dan itu nggak kesampaian. Akhirnya pada saat dia sudah punya uang, dia sudah dewasa, dia tuh ngelihat makanan, jenis-jenis makanan tuh dia beli semua dan dia makan dengan nafsu yang bener-bener semua makanannya itu habis. Jadi badan dia melebar dan gendut, bahkan obesitas. Itu yang membuat dia merasa senang ketika makan makanan banyak yang enak-enak. Tapi ternyata dia belum menemukan sisi inner child-nya. Ketika dia terapi sama psikolog, dia coaching, akhirnya dia menemukan masa lalu inner child dia yang dulunya itu dia sangat sedih ketika masih kecil, pengen makanan enak tapi tidak mampu untuk membeli. Akhirnya secara tidak sadar dia melakukan itu untuk mengisi dan memberi rasa happy kalau makan yang enak-enak, makan banyak. Akhirnya dia terapi, dia mencoba untuk mengobati sisi inner child-nya, dan lama-lama dia bisa diet karena dia sudah mendamaikan sisi anak kecil, inner child di dalam dirinya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada juga orang yang boros, kenapa dia konsumtif? Kalau dia beli baju, beli semua warna. Kalau dia beli aksesoris, beli semua warna. Itu kan boros ya. Tapi ternyata ada sisi inner child yang harus diobati, yang harus didamaikan oleh diri kita sendiri. Tonton video ini sampai selesai biar kita paham dan sama-sama kita obati masa kecil kita obati inner child kita agar kita bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan juga menjauhi hal-hal yang kurang bagus untuk hidup kita lebih happy lagi. Yang pertama, untuk menemukan sisi inner child, sisi anak kecil di dalam diri kita itu adalah kita mengingat momen pahit. Kira-kira apa kejadian yang sangat kamu ingat ketika dulu? Mungkin ini butuh waktu beberapa hari, beberapa bulan untuk mengingat kejadian itu. Karena kalau dipaksa untuk mengingat itu akan sulit. Tapi kalau misalkan kita enjoy, santai, kita tiba-tiba inget satu momen atau tayangan gitu kan, terus kita inget momen-momen sedih dulu waktu kecil, kita pernah dimarahin atau kita pengen beli sesuatu nggak kesampaian dan sedihnya itu bener-bener sedih banget gitu ya, atau kita pernah dibully. Nah itu coba untuk diingat kembali, kita review masa lalu kita. Kadang ada orang yang tidak mau mengingat itu karena dia menolak, dia denial, dia menyangkal kayaknya gue baik-baik aja, bahagia-bahagia aja masa kecil gue. Itu kan udah masa lalu, itu kan anak-anak. Tapi jangan salah, walaupun terjadinya di masa anak-anak, tapi itu bisa terbawa di alam bawah sadar ketika kita saat ini masih dewasa gitu. Hal-hal itu akan menjadi sangkut paut ketika masa saat ini gitu. Makanya harus kita ingat-ingat pelan-pelan biar kita tahu nih momen pahit apa yang pernah kita lewatin. Yang kedua, untuk menemukan sisi anak kecil, inner child di dalam diri kita adalah kita mengingat apa yang dulu kita pengen tapi belum kesampaian.
Baik itu mainan, makanan, pergi ke tempat jalan-jalan. Apa yang paling kamu ingat ketika kamu masih kecil dan kamu tuh pengen banget ke situ? Ini aku cerita tentang aku ya. Jadi pada saat itu aku di umur 24 tahun, aku lihat pasar malam. Kenapa ya? Aku pengen banget datang ke pasar malam terus naik kincir angin gitu. Yang muter itu ya. Dan di situ aku merasa kayak happy banget pengen ke situ gitu. Dan ternyata inner child aku dulu pada saat aku kecil pengen ke pasar malam belum kesampaian gitu. Mungkin kalau misalkan kita berpikir ketika masih dewasa kan kita masih mampu untuk datang ke tempat yang lebih keren, kayak ada Trans Studio, kayak ada Dufan, tapi ternyata momen masa kecil yang kita kangenin itu, yang belum kesampaian itu, pasar malamnya itu, suasananya itu gitu. Kita yakin kalau setelah kita mengikuti itu dan kita menyampaikan kepada sisi anak kecil kita, kita bilang ke diri kita, nih udah naik, gimana? Seneng nggak? Dengan kamu kayak gitu aja, kamu udah bisa mengobati sisi inner child kamu pelan-pelan, dan itu akan mendamaikan masa kanak-kanak kamu dan masa sekarang. Jadinya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih happy lagi, yang bisa lebih memilih prioritas mana yang penting, mana yang gak penting gitu. Jadi jangan sampai inner child itu terbawa saat kita udah dewasa gitu. Dan itu akan menghalangi aktivitas atau langkah-langkah kita untuk selanjutnya gitu. Karena kalau inner childnya belum diberesin, pasti ada emosi-emosi yang masih ngeganjel gitu. Kalau kamu paham atau kamu nggak paham, silahkan komen di bawah ini. Yang ketiga, untuk menemukan sisi anak kecil itu kita flashback moment. Kalau kita lagi diam atau merenung atau sebelum tidur deh, biasanya sebelum tidur tuh kita review lagi tuh hal-hal apa yang kita ingat, terus hal-hal apa yang kita pengen gitu. Biasanya sebelum tidur itu ada beberapa jeda yang kita ingat, mau ngapain ya, enaknya ngapain ya gitu kan. Kita ingat-ingat lagi momen apa yang bikin kita seneng, yang bikin kita sedih gitu. Misalkan kamu pengen les matematika atau les bahasa Inggris tapi belum kesampaian gitu kan. Iya, dulu tuh waktu kecil pengen banget gitu tapi nggak diizinin sama orang tua karena nggak punya uang. Coba untuk lakukan itu sekarang. Terus kalau misalkan kamu udah ngelakuin itu, kamu bilang sama diri kamu sendiri, gimana? Seneng kan? Udah bisa les sesuai dengan keinginan dulu waktu pas masih kecil dan sekarang terwujud. Setelah kamu melakukan itu, sisi inner child kamu akan terobati. Jadi kamu lebih menjadi pribadi yang lebih enjoy, lebih happy, lebih tenang. Karena nggak ada tidak terkoneksi atau tidak tercampur dengan energi dari sisi anak kecil yang ada di dalam diri kamu, yang meronta-ronta, yang kesakitan, yang pengen diobatin, yang pengen kehidupannya tuh pengen diwujudin gitu. Jadi benar-benar damai dan bisa menjalani kehidupan untuk masa depan dan masa sekarang. Keempat, nih, sisi anak kecil yang ada di dalam diri kita, yang inner child itu, kita harus membeli barang atau mainan yang dulu kita pengen banget tapi nggak kesampaian beli. Misalkan Barbie, mainan, apa aja, tapi dibeli gitu. Memang ini kelihatannya kayak konyol gitu kan, ini kan udah dewasa, tapi yakin deh, kadang ada sesuatu yang harus kita tuntaskan di masa sekarang agar si anak kecilnya ini nih nggak ngeganggu kita gitu. Aku kasih contoh ya, ada orang yang beli sesuatu itu kayak beli aksesoris anting. Dia beli semua warna anting, merah, kuning, hijau. Itu kan sebenarnya cuma satu jenis anting tapi beda-beda warna. Kenapa dia bisa semua beli itu warna? Kayak baju, dia beli baju warna merah, kuning, hijau. Tapi sebenarnya sisi anak kecilnya itu membutuhkan mainan yang dulunya dia pengen tapi nggak kesampaian. Makanya ketika dia lihat barang-barang lucu, barang-barang yang dia pengen, walaupun dia nggak butuh banget, dia beli itu semua. Jadi kan jatuhnya jadi boros kan, jatuhnya jadi konsumtif. Tapi sebenarnya kalau dia udah mengobati sisi inner child anak kecilnya di dalam diri, itu bisa membuat dia lebih memprioritaskan, ini kepake nggak ya? Kalau beli semua warna kayaknya terlalu boros deh. Aku beli yang ini aja deh, warna-warna soft yang bisa masuk kemana aja. Jadi bisa damai gitu. Jadi mengurangi boros itu ketika kita sudah mengobati sisi anak kecil di dalam diri kita gitu. Semoga kamu paham ya. Dan yang kelima, yang terakhir,
untuk mengobati sisi anak kecil inner child di dalam diri kita itu adalah ucapkan pada diri sendiri, kayak seolah-olah kita mengucapkan pada anak kecil ketika kita sudah mewujudkan mimpi-mimpi kita yang dulu masih kecil belum kecapaian. Misalkan kita pengen makan makanan yang dulu kita pengen banget tapi belum pernah dibeli misalkan. Kamu beli makanan itu, kamu bilang sambil makan, nih udah beli makanan yang dulu waktu kecil pengen banget. Gimana? Seneng gak? Kamu makan pelan-pelan, kamu nikmati makanan itu. Begitu juga dengan mainan. Kalau dulu ada mainan yang pengen banget kamu beli tapi belum pernah atau tidak kamu beli karena mungkin kamu mikir, ah kan udah dewasa masa sih main, masa sih itu kan buat anak kecil. Beli, karena ketika kamu beli mainan itu akan mendamaikan masa kamu sekarang yang udah gede. Ketika masa kecil kamu itu belum terobati, itu akan damai ketika kamu beli barang itu. Jadi kamu bisa memilih mana prioritas yang penting, mana yang gak penting. Jadi kalau misalkan ada sisi anak kecilnya yang belum kita obatin, pada situasi tertentu kita tuh ngeblank. Kita gak bisa bedain mana yang prioritas, mana yang enggak, mana yang penting, mana yang enggak. Tapi kalau kita udah berdamai, kita bisa memilih mana yang iya, yang baik, mana yang buruk. Itu kita bisa bedain. Dan itu berpengaruh banget di alam bawah sadar kita. Oke guys, semoga kamu paham dengan apa yang aku jelaskan. Thank you so much udah nonton video aku. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.